Halo Sobat Trader, perkenalkan nama aku Sela dan teman aku Benedikta. Kali ini Sobat Trader, tema kita adalah trading forex di mata milenial nih teman-teman. Kali ini Sobat Trader, aku punya narasumber yang keren banget pokoknya. Tanpa basa-basi kita sapa aja yuk. Halo Pak Lindu, apa kabar Pak? Kabar baik, Sela. Terima kasih loh Sehat pujiannya. Pak? Sehat Sehat. Pak? Sehat. Kan harus jaga kesehatan di masa pandemi ini. Iya benar Pak. Oke Pak, banyak banget nih Pak para milenial yang nanya tentang forex itu apa sih? Oke, Ya. Benedikta, boleh apa sih pertanyaan yang sering ditanyain sama kaum milenial nih? Oh ya. Oke nih Pak, apa yang banyak nih? Sebenarnya kan banyak jenis nih. Kita sebagai milenial mau berinvestasi dari saham, properti, dan forex juga. Nah, sebenarnya investasi forex itu apa sih Pak? Ya, investasi forex itu adalah investasi di mata uang ya. Kalau mungkin Benedik sama Sela juga apa, tahu yang namanya eh, untuk yang tukar mata uang itu, tulisan Money tukar changer mata Pak. uang ya, money changer itu. Kan pada saat kita mau ke negara tersebut, ya entah mau wisata gitu ya, kita uh, beli mata uang tersebut, atau juga mau ekspor impor ya, kita beli mata uang tersebut. Nah, tapi ini bukan hanya untuk keperluan pariwisata ataupun ekspor impor. Kita juga bisa melakukan perdagangan untuk kepentingan meraih keuntungan atau investasi namanya, yaitu disebut investasi forex exchange ya. Jadi mata uang luar negeri. Ya. Oke Pak, tadi Bapak kan menyenggol sedikit nih tentang saham. Apa sih bedanya saham sama forex nih Pak? Ya, kalau saham itu kan investasi di kita membeli surat kepemilikan perusahaan ya, saham gitu ya. Jadi kita termasuk sebagai pemilik perusahaan itu ya, tergantung berapa persen kepemilikan sahamnya kan. Nah, kalau surat berharga saham itu mengalami kenaikan prediksinya, banyak orang yang melakukan posisi beli untuk mengambil keuntungan ya. Di posisi harga tertentu akhirnya selisih harga beli dengan harga jualnya itulah keuntungannya. Tapi pada saat harga diprediksi turun, orang itu cepat-cepat untuk jual sahamnya seperti itu. Apalagi kalau makin turunnya cepat gitu ya, bisa menimbulkan panic selling namanya ya. Orang lebih banyak menjual sahamnya supaya apa? Supaya nggak semakin rugi ya. Jadi pada saat harga turun nggak bisa ambil keuntungan. Nah, kalau di investasi forex ini pada saat harga beli sama seperti saham, pada saat harga naik gitu ya, kita bisa ambil posisi beli untuk meraih keuntungan. Tapi pada saat harga turun, kalau tadi di saham bisa menimbulkan panic selling, justru pada saat misalnya ada berita tertentu yang menimbulkan mata uang tersebut jatuh dengan drastis, di situ kita bisa ambil keuntungan besar gitu dengan mengambil posisi jual. Jadi kalau tadi di saham pada saat harga jatuh nggak bisa ambil keuntungan, justru di mata uang ini kita bisa ambil keuntungan seperti itu. Jadi mau harga naik, mau harga turun, bisa dapat cuannya seperti itu. Oke Pak. Kalau sedikit kembali ke awal nih Pak, kan kita sebagai generasi Ya. milenial nih 20-an lah umurnya, sudah bisa ya Hmm. Pak berinvestasi dengan forex ini? Oh, bisa sekali ya. Karena syaratnya pokoknya di atas 21 tahun ya. Tapi umur 18 juga boleh loh. Jadi ada syarat kalau sudah menikah ya. Cuma jangan karena mau investasi forex, oh 18 tahun boleh ya. Tapi saya belum nikah. Saya nikah dulu deh kayak gitu ya, jangan gitu. Jangan karena mau trading forex terus langsung ya menikah. Seperti itu.
Oke Pak, mau nanya nih Pak, apa aja sih Ya, yang harus dipersiapkan nih Pak, yang diketahui juga sama kita pada para kaum milenial sih sebelum berinvestasi nih Pak? oke. Yang paling penting ya pada saat mau berinvestasi, tentu saja kita harus tahu gimana kita menaruh uang, itu aman atau enggak, ya kan? Nah, kalau kita taruh uang berarti kita harus tahu dulu pialang itu bagaimana, gitu ya. Apakah dia legal atau enggak, di bawah pengawasan Bapepti atau enggak. Karena kalau nggak di bawah pengawasan Bapepti, ya bisa jadi misalnya, oh nyetor dananya nih ke rekening perorangan, kayak begitu. Nah, ada pernah pengalaman kasus ya, dia melakukan investasi 100 juta gitu ya, setornya ke rekening perorangan ya di sebuah ID gitu. Nah, ternyata malah dibawa kabur gitu uangnya. Terus mau kemana nih? Mau ngadu gitu, bingung juga gitu kan. Karena melakukannya di luar negeri ya. Jadi mau konten susah. Nah, kalau legal di bawah pengawasan Bapepti, itu kita enak tuh ya, Sela sama Benedict. Karena apa? Uang yang kita setor itu ke rekening terpisah yang ada di PT Clearing Berjangka Indonesia dan di bawah pengawasan Bapepti. Jadi nggak bakal hilang karena bukan disetor ke rekening pribadi seseorang atau ke rekening perusahaan, tapi ke rekening yang diawasi oleh Bapepti dan PT Clearing Bursa Indonesia. Jadi aman, nggak bakal dibawa kabur deh. Oke Pak, terakhir nih. Ya, Kan tadi sudah tahu nih udah Bapak udah kasih tahu nih apa saja sih yang harus diperhatikan. Nah, ya. sekarang apa aja sih pola pikir yang harus dimiliki kita sebagai pemula dalam investasi forex ini, Pak? Ya, ini pertanyaan yang bagus ini ya. Jadi kalau tadi kan kita uh, pengen tahu harus ketahui terlebih dahulu perusahaan yang aman, jalan yang aman, ya kan? Nah, yang berikutnya nih, untuk para milenial itu kan perlu rajin untuk belajar, gitu ya. Jadi jangan istilahnya taruh uang langsung main taruh aja kita di perusahaan pialang sembarangan, gitu ya. Padahal kita kurang tahu nih mengenai bisnis ini bagaimana, ya kan? Perlu tahu dong, perlu edukasi dong. Nah, cari selain yang aman, cari juga pialang yang kira-kira bisa kasih edukasi dan begitu. Supaya apa? Supaya kita dibimbing nih bagaimana menjalankan bisnis ini, nggak cuma hitung pancing gitu ya, beli jual gitu. Atau pilih, saya ini beli nih, saya ini jual nih. Wah, kalau kayak begitu sayang banget gitu jalanin bisnisnya cuma tebak-tebakan, ya kan bisnis nggak tebak-tebakan kayak gitu, perlu ada perencanaannya. Nah, jadi jalan yang ada edukasinya itu lebih mantap. Oke, Pak. Sepertinya untuk dasar-dasar kita berinvestasi bagi pemula sudah semua nih dijawab sama Bapak nih. Gimana cara Ya, nih penjelasannya? Udah sangat bagus banget ya untuk pertanyaan dan jawaban dari Pak Lindu. ya, ya. Oke, Pak Rindu, terima kasih atas penjelasannya nih, Pak. Terima kasih. Pengetahuan tentang dasar-dasar investasi forex. Jadi, Ya, Sobat Traders yang pemula gimana nih edukasinya? Bisa menjawab pertanyaan kalian nggak? Sepertinya cukup sampai di sini nih sesi Q&A tentang pembahasan investasi pemula tentang forex. Sampai jumpa di sesi Q&A lainnya. Trade for yourself. And start trading. salam profit.